Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat toko Mandiri Indonesia? Selamat datang di channel Toko Mandiri Indonesia. Hari ini saya berada di daerah Kendal, daerah Surakonto. Ini lagi persiapan mau buka toko ya. Jadi ukurannya itu kira-kira kurang dari 7 meter, ke sampingnya, ke belakangnya 10 meter. Nah, ini lokasi di luarnya seperti ini ya. Ini jadi kondisinya di dalam perumahan, di dalam kampung ini. Nah, pas di pertigaan ini pas. Nah, tokonya berada di situ. Nah, jalan sana. Ini sepi karena kalau jam segini memang adatnya di sini sepi. Ya, jadi pada aktivitasnya pada ada yang ngaji, ada yang sekolah, TPQ, ya gitu-gitu ya. Nah, ini asetnya kira-kira di 40 jutaan ya, asetnya. Terus dagangannya di 110 jutaan, 100 jutaan kira-kira ya. Terus, nah ini menggunakan pinggulnya hanya satu ya, pinggulnya satu. Terus meja kasirnya pakai yang kecil ya, showcase-nya pakai 2 pintu ya. Terus ini raknya pakai yang tinggi 170 cm ya, 170 cm ya. Enaknya rak kayak gini itu bisa menyesuaikan layout, jadi kalau misalkan ada renov atau apa itu bisa dipindah-pindah mudah gitu ya. Jadi lokasi ini adalah ideal untuk garasi. Jadi sahabat toko Mandiri Indonesia yang punya garasi bisa dimanfaatkan untuk toko kayak gini ya. Yang penting lokasinya mendukung, tempatnya sudah ada, modalnya ada, bisa diagendakan ya. Jadi tidak usah khawatir atau tidak usah takut dengan yang namanya kompetitor, karena rezekinya sudah masing-masing, pasarnya juga sudah beda. Maka yang namanya kita usaha, orientasinya adalah selalu yang penting kita bergerak dulu ya, nanti pasti profit begitu ya. Karena kalau toko kayak gini itu operasional kecil, nah lihat di depan sana itu langsung terhubung dengan rumahnya pemilik. Jadi ini memang saya kira idealnya dulu awalnya mungkin rencana mau buat garasi karena kecil ya. Bangunannya ini bagus ya, desainnya. Ini langit-langitannya juga kayak gini ya. Jadi memang bangunannya sangat bagus ya, rapi kayak gini. Nah, minimalis ya. Mudah-mudahan nanti tokonya bisa segera buka, terus bisa segera profit ya. Terus begini teman-teman sekalian, saya mau sharing ini. Banyak sekali yang tanya ke saya itu begini, BEP-nya berapa gitu. Selalu BEP-nya berapa kalau toko minimarket itu ya. Jadi begini, normalnya toko minimarket itu mau dia nasional, mau itu toko kecil atau toko kelontong, kalau kita bicara BEP itu normalnya adalah 2-3 tahun ya. Normalnya bisa lebih cepat ya, kalau rata-rata atau normalnya itu di angka 2-3 tahun ya. Kita bukan multi level marketing atau bukan trading atau bukan bisnis yang lain-lain. Jadi bisnis toko retail itu ya bisnis UMKM atau ekonomi kerakyatan, sehingga kita effortnya tidak terlalu besar ya. Kita misalkan ngambil untung ya 12%, 10%, 13% begitu. Jadi tidak yang kayak trading, tidak yang kayak tanam saham, bukan yang seperti itu. Jadi memang ekonomi kerakyatan yang memang harus dikawal benar-benar, harus dipantau. Kita nggak bisa ibaratnya nek wong Jawa ngomong nggak bisa acul setang, memang harus benar-benar dikawal sampai dengan jalan, kecuali sistemnya sudah berjalan atau sistemnya sudah ada. Nah itu lain ceritanya. Jadi nggak bisa kayak orang nambang itu, jadi tinggal klik terus nambang sendiri, bukan. Kali ini memang harus siap. Kalau toko retail kita juga sudah harus siap tenaga, siap pikiran di awal-awal untuk
bisa menjadikan toko kita bisa profit atau bisa segera mendapatkan pasar gitu ya. Jadi sahabat-sahabat kalau tanya BEP-nya mestinya normal 2 sampai 3 tahun ya, 2 sampai 3 tahun. Dan kemungkinan kerugiannya saya bilang sangat kecil. Kenapa? Karena aset kayak gini bisa kita jual lagi, terus dagangan juga bisa kita jual lagi. Sehingga kemungkinan ruginya sangat-sangat kecil sekali. Gitu ya. Sama ini, jadi sahabat-sahabat ini banyak yang tanya sebenarnya toko mandiri Indonesia itu apa sih. Jadi gini ya, saya jelasin teman-teman. Kita itu yang pertama jasa pembuatan minimarket dari awal sampai dengan dari nol ya, dari nol tanah lapang sampai dengan buka, sampai dengan operasional, sampai dengan pendampingan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita konsultan minimarket, supermarket atau swalayan. Jadi tim kita sudah ada beberapa yang mendampingi swalayan-swalayan besar di kota-kota besar yang dia sudah ini, jadi sudah profesional, terus kita dampingi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita membuat channel YouTube ini adalah untuk sharing, untuk berbagi. Jadi barangkali ada yang punya informasi tentang retail, silahkan dibagikan ke kami. Kami juga akan dengan sangat senantiasa membagikan bisnis atau ilmu-ilmu tentang retail. Jadi begitu. Nah, terus kalau tanya area coveragenya sampai mana aja toko mandiri Indonesia itu, kalau untuk konsultasi via phone atau SMS, WA itu gratis, melayani di seluruh Indonesia. Itu pasti kita respon terkait sharing ya, terkait sharing. Yang penting sebutkan namanya, alamatnya di mana, nama tokonya. Kalau sudah punya toko, kalau belum punya toko ya sebutkan itu, terus maksud dan tujuannya seperti apa. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing masalah minimarket itu. Terus kalau misalkan memang mau buka toko, kita juga saat ini yang kita buka memang hanya di dalam Pulau Jawa saja. Di luar Pulau Jawa kita emang belum ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti sahabat-sahabat yang dari luar Pulau Jawa yang menghendaki tim toko mandiri Indonesia datang ke sana, kita ya bersedia untuk datang ke sana gitu. Yang penting nanti kita negosiasi dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu bagaimana baiknya, bagaimana enaknya itu. Terus terkait yaitu konsultasi kita gratis pokoknya. Kalau mau tanya-tanya silahkan. Terus banyak sekali, misalkan ada pertanyaan nanti kita bisa jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, kita tampung dulu, kita sharing-sharing lagi begitu ya. Itu ya. Nah, ini sudah mulai ada ya orang yang lewat, tapi di sini perkampungannya sangat padat ya di sini. Perkampungannya sangat padat sekali. Nah, terus ini terkait ada yang tanya, "Mas, kenapa sih saya selalu kurang kalau belanja bawa?" Itu maksudnya begini. Jadi omset di toko misalkan 3 hari itu ada 10 juta, terus dibawa ke grosir atau dibawa ke sales atau digunakan untuk ordernya 11 juta, 12 juta. Kenapa kok kayak gitu? Kok sering kayak gitu? Cara mensiasatinya gimana? Caranya begini, prinsipnya adalah seharusnya kalau kita kulaan itu mestinya seharusnya ya, itu harus lebih kecil daripada uang yang kita bawa. Nah, makanya begini, saya selalu menanamkan kalau yang punya toko adalah pentingnya kita sudah punya manajemen computerized dalam minimarket kita adalah untuk itu, mengatur stok, mengkontrol stok. Jadi kita tahu kebutuhan kita. Jadi misalkan ini ada barang murah, kita kan bisa cukup sesuai kebutuhan kita. Misalkan 12, order 12 cukup, ya sudah kita pakai 12 saja. Tetapi kalau harus 1 karton ya kita beli 1 karton gitu. Nah, kalau misalkan biasanya itu yang membuat offer itu ada promo. Di grosir itu ada promo, terus kita terlalu loss. Nah, saya kira kalau memang promonya nggak menarik, ya sudah kita ngambil seperlunya saja. Tetapi jika emang promonya menarik, terus ada modal lebih, ya sudah ambil aja semua. Artinya tidak menggunakan modal dagangan yang ada. Karena kalau modal dagangan digunakan semua, misalkan modal dagangan 100 juta, seharusnya emang untuk stok 100 juta, yang 10 juta digunakan untuk promosi itu, maka nanti stok dagangan kita malah kurang gitu. Jadi prinsipnya adalah ambil barang sesuai yang kita butuhkan saja.
ya. Itu ambil yang sesuai kita butuhkan, stoknya yang kita butuhkan saja, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada promo, siapkan buffer modal. Jadi jangan menggunakan modal toko, nanti tokonya stoknya jadi tipis-tipis. Begitu sih tipsnya begitu, ya. Ya, mudah-mudahan ini videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Oh ya, ini sudah sampai kayak gini ya. Jadi ini tuh bongkar pasang. Nah, bongkar pasang bisa diambil kayak gini. Tinggal dipasang, tinggal dinaikkan, tinggal diturunkan, itu juga sangat mudah ya. Jadi gampang ya. Seperti itu dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, sahabat-sahabat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.